Selamat siang teman-teman Tanam Duit. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hanif dalam acara Market Outlook, acara mingguan kita. Tentu saja bersama rekan saya Ferry Latuhin, Chief Economist dari Tanam Duit. Dan hari ini kita kedatangan tamu, kita meminta hadir seorang tamu yang luar biasa, Pak Marsangap Tamba. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Dan Reksa Investment Management, ya, salah satu mitra manajer investasi dari Tanam Duit. Nah, acara ini juga terselenggara berkat kerjasama dengan Masima Radio Network. Bisa teman-teman lihat di sini, ya, bannernya ada Delta FM, Female Radio, dan Bahana. Ya, jadi kita mendapat dukungan dari grup Masima Radio Network sebagai media partner. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar dari radio-radio yang saya sebutkan barusan. Nah, hari ini ada beberapa angka yang menarik ya yang bisa kita sharing. Yang pertama, indeks harga saham gabungan di sesi pertama naik 1,74%. Luar biasa ya, di hari pertama ini. Mudah-mudahan sampai sore nanti tidak terjadi penurunan. Kemudian ada beberapa angka yang sudah keluar, inflasi juga sudah keluar, PMI juga sudah keluar. Nah, coba kita tanyakan kepada Bro Ferry. Bro Ferry, angka-angka sudah keluar, gimana komentarnya Bro Ferry, inflasi, PMI? Ya, sesuai dengan prediksi kita minggu lalu juga ya, bahkan kita pilih title-nya, tema kita hari ini adalah Don't Worry Be Happy, itu kita udah kasih hari Rabu lalu sebelum angka-angka ini muncul. Oke? Nah, ternyata angka ini muncul, inflasi 1,38% tidak negatif, artinya apa? Artinya demand, ya kan, demand itu sustainable, ya kan, sehingga mendorong angka inflasi naik. Ya. Yang kedua, lebih dari itu, walaupun terjadi penurunan dari 52, menjadi 50, PMI kita, di atas 50 PMI manufacturing masih ekspansi, ya. Kalau di bawah 50 sebutnya kontraksi, ya. Jadi memang semua angka domestik yang kita dapat hari yang mendorong indeks ke atas 6.300, 1% lebih, itu memang sudah kita ramalkan sebelumnya. Recovery on track baik domestik maupun outside there, ya, maupun abroad. Misalnya di Jepang, PMI-nya untuk pertama kali juga di atas 50, ya. Manufacturing indeksnya Jepang, ya, sehingga Asia ini hari firm. Lantas di Amerika, stimulus yang kedua daripada, bukan yang kedua, yang pertama dari Biden 1,9 triliun, ya kan, itu sudah siap menggelinding, keep rolling down the street, ya. Jadi semuanya sebetulnya kita lihat hari ini itu adalah semua nggak ada berita negatif, ya, semua berita positif, termasuk turunnya 10-year yield atau yield curve daripada government bonds di Amerika, ya kan? Kita lihat yang 10-year misalnya dari 1,5% udah down ke 1,4% yieldnya, ya, government bond, ya. Nah, sekarang memang yang kita harapkan nanti ini yang masih in the pipeline kalau menurut saya adalah PMI-nya Cina, ya. Setahu saya belum keluar itu, atau udah keluar tapi saya belum tahu, ya. Nah, saya harapkan juga semua on track all over the world sesuai dengan prediksi daripada IMF bahwa bukan tidak mungkin global economic growth tahun ini bisa mencapai 5%. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi kita ini masih diramalkan antara 4,3% oleh BI sampai 5,3%. Tapi semua kembali lagi tergantung kurva corona kita juga, ya. Kalau memang kurva corona kita terus trending down sampai akhir Maret atau kuartal pertama ini, bisa terjadi euforia di market, yang mana indeks bisa lebih tinggi lagi dari 6.300 mungkin ke 6.500 atau lebih tinggi lagi. Bahkan sebelumnya banyak yang meramalkan indeks 850, JP Morgan, ya kan, ada beberapa juga local security houses yang meramalkan 7.200, 7.400. Tapi poinnya adalah bahwa badai corona ini sooner or later akan berlalu. Ya, tinggal masalah timing, masalah speed, berapa cepat gitu loh, ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari WHO, ya kan, World Health Organization,
trennya itu down. Nah, di kita juga trennya down. Ini menurut saya bisa memberikan satu euforia, kegembiraan ada pasar yang mana ya bukan tidak mungkin. That's my point. Oke, thank you, Bro Ferry. Menarik banget. Nah, sekarang kita sapa dulu rekan saya nih, Pak Mar Sangap Tamba. Bro Sangap, selamat datang. Terima kasih banyak loh. Tadi sorry belum menyapa. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. DIM atau Dana Reksa Investment Management adalah salah satu mitra dari Tanam Duit. Terima kasih juga atas kerjaan samanya selama ini. Nah, Bro Sangap, tadi kan sudah dengar apa yang diuraikan oleh Ferry ya, Bro Ferry. Kira-kira dari Pak Sangap sendiri, view-nya gimana? Adakah yang disanggah atau berbeda, atau ada yang sama, atau ada yang ingin ditambahkan gitu mengenai ulasan dari Ferry tadi? Silakan. Baik, pertama-tama terima kasih nih udah diundang dengan senior-senior nih. Jadi saya merasa excited bisa ada di sini. Kalau dari sisi view Dana Reksa Investment Management sendiri sejak mungkin pertengahan tahun lalu we've been so constructive on market ya. Jadi kita udah mulai bullish mungkin dari Juli Agustus ya. Nah, jadi memang we think the recovery is the story. Jadi setelah itu memang secara makro lembaga-lembaga dunia juga memprediksi bahwa tahun 2021 akan ada recovery di growth. Jadi itu memang jadi tema kita dan itu kita reiterate juga di bulan Desember waktu kita tulis outlook ke nasabah kita. Jadi we are pretty much in line dengan Bro Ferry. We think the growth story itu masih on track. Number-numbernya masih convincing, tetapi ya namanya market pasti it create fluctuation along the way. Tetapi the big story is still remain. Jadi bullish nih ya, artinya sejalan dengan yang disampaikan oleh Ferry tadi ya. Ya, kita pikir masih kalau bicara indeks or equity masih cukup room yang untuk upside yang sangat menarik sih dengan perkembangan makro ini. Oke. Nah, Bro Sangap, kita di Tanam Duit kan ada beberapa reksadana tuh, yang kalau yang saham kan ada 2 sekarang. Dengan situasi kayak gini, terutama yang untuk reksadana seperti dan Reksa Mawar Fokus 10 dan juga fixed income yang melatih pendapatan utama, gimana ininya setahun ke depan? Bisa mungkin di-share ke kita di sini? Oke, kalau dari sisi aset kelas, kami pikir untuk aset kelas equity saat ini potensinya masih kelihatan lebih menarik ya karena ada growth story tersebut. Jadi kita akan expect ada recovery di earning. Nah ini juga kita pikir masih bakal ada revisi ke atas untuk earning ya, makanya sekarang kita ngelihat multiple di konsensus mungkin 17 kali ya earning, tapi on earning dari low base. Jadi saya pikir masih akan ada upside revision ke earning, meaning investasi di equity masih punya potensial upside yang cukup baik. I would say low 10 digit itu masih cukup make sense sih. Nah, tetapi kalau dari sisi aset kelas memang sekarang tadi seperti saya sampaikan fluktuasi akan sangat tinggi sekali karena somehow kita juga masih connected dengan global market. Kita melihat what's going on di US market juga. Jadi market kita masih cukup connected sama global market ya, terutama US market. Jadi kalau ngelihat kayak gini, kayak bond yield naik kemarin juga as a result fixed income fund kita juga lebih fluktuatif jadinya. Tetapi tentunya saya pikir untuk Indonesia sendiri ada unique story on its own ya. Jadi kita bicara bahwa
inflasi di Indonesia masih soft. I see. Oke. Thank you untuk pemaparannya. Ini dua-dua narasumber ya. Yang pertama adalah yang punya acara nih, Pak Ferry punya view yang positif banget ya, dan ditambah lagi oleh mitra kita Pak Marsangap Tamba yang juga sangat positif. Jadi ini dua-duanya positif. Ini menambah keyakinan harusnya ya ke kita dan juga ke teman-teman yang hadir di sini bahwa data-data dan informasi menunjukkan bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana yang sudah disampaikan. Nah, kembali ke Bro Ferry. Fer, itu indeks 10 years government bond yield-nya Amerika itu sempat di hampir 1,7%, Fer. Tapi karena itu lebih karena inflasi ya. Nah, apakah itu akan bisa volatility-nya kembali lagi ke 1,7, 1,6 gitu nggak, Fer? Enggak, bukan cuma ekspektasi inflasi itu naik, ya artinya fear, ketakutan bahwa inflasi akan shooting up, ya kan, di kuartal pertama. Tapi juga ada semacam liquidity squeeze, ya kan. Liquidity squeeze itu kita lihat Bitcoin misalnya, ya atau cryptocurrency itu naiknya gila-gilaan ya. Itu sampah semua itu sebetulnya, ya kan, menyedot likuiditas juga sedikit banyaknya. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana sampah-sampah ini juga udah mulai turun harganya, dan ekspektasi bahwa inflasi will be manageable, ya kan, sehingga membuat yield daripada 10-year Treasury itu juga yang overshooting ke 1,7%, sekarang udah balik ke 1,4% gitu ya. Market melakukan apa sering terjadi di market, apa yang namanya knee-jerk reaction, itu biasa ya, seperti dengkul yang diketuk oleh palu oleh dokter ya, kaget gitu loh ya. Tapi at the end of the day lagi semua akan kembali kepada in line with the fundamental outlook gitu loh ya. Nah, memang worry paling besar juga saya sendiri kemarin mengatakan tekanan inflasi itu tinggi. Kenapa? Karena stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Yellen ini sekitar 9% of GDP, sementara output gap ya daripada US economy itu 3%, bos. Jadi kelebihan 6% stimulusnya kalau dibandingkan dengan output gap, akibatnya harga akan naik, kan begitu ya. Nah, dari segi defisit pemerintah, pemerintah defisitnya tuh sekitar 10%. Sementara national saving rate Amerika itu cuma 7%, ya kan? Ini juga akan menjack up angka inflasi kan orang ya. Yang ketiga, bukan tidak mungkin, ya kan? Bukan tidak mungkin, ini saya paparkan mengenai inflasi ya, bukan tidak mungkin kalau memang corona ini trending down, yang terjadi adalah pent up demand, ya. Pent up demand ini ya bisa mendorong permintaan begitu besar sehingga supply tidak bisa mengikuti, dan itulah inflasi. Jadi banyak sekali ancaman inflasi, tadi ada 3 ya, daripada pertama dari stimulus yang lebih persen dibandingkan 3 output gap, yang ketiga ada savings rate yang minus 3% dibandingkan government deficit, yang ketiga adalah pent-up demand, yang keempat lagi yaitu service sektor ini kan mati, seperti kafe, restoran ya, mall segala macam ya, tempat wisata. Nah, ini supply-nya shock. Kalau terjadi demand yang tiba-tiba muncul, bukan tidak mungkin ini menggenjot harga ya. Jadi ada empat item yang bisa menakutkan pasar mengenai inflasi. Nah, sekarang seperti yang saya paparkan di WA teman-teman, tergantung bagaimana pemerintah, yaitu dalam kasus ini in person, Yellen dengan Powell ini bekerja sama untuk memanage demand dan supply supaya inflasi ini manageable, tidak out of control, tidak out of hand. Oke? Oke. Jadi lebih karena ada rasa takut ya sebetulnya ya. Belum tentu kenyataannya seperti itu ya. Masalahnya gini, bukan masalah rasa takut. Apakah rasa takut tersebut justified atau tidak, gitu loh. Ya, what are the underlying reasons of gitu kan ya? Dan itu semua masuk akal gitu loh. Nah, sekarang satu-satunya we can rely on adalah bahwa Yellen and Powell akan cooperate, bekerja sama as such untuk memanage supply dan demand sehingga inflasi tidak out of hand, tidak out of control.
I see. Oke, well noted. Oke, teman-teman semua, thank you, Fer. Teman-teman semua, kita buka kesempatan untuk bertanya. Nah, kali ini kita kasih insentif ya. Ini ada insentif dari Tanam Duit dan Reksa. Buat yang bertanya, kita akan kasih dana reksa indeks syariah sebesar Rp100.000 untuk yang bertanya ya. Nah, ini udah ada yang nanya nih. Oke, saya mulai dulu ya. Ini dari Ahmad Rida. Saya pengguna reksadana syariah dan tertarik dengan reksadana indeks untuk jangka panjang. Namun sepertinya Jakarta Islamic Index sideways dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana potensi Jakarta Islamic Index sebagai indeks acuan untuk jangka panjang ke depan? Ataukah JII 70 bisa bergerak lebih cepat? Nah, ini mungkin ke Marsangap ya. Tolong bisa dijawab. Ya, mungkin kalau dari karakter JII sendiri memang apalagi syariah ya, memang dia exclude salah satu sektor yang cukup penting gitu, yaitu banking gitu, which is kontribusinya cukup besar. Dan dalam story recovery tadi itu memang banking pasti berperan cukup besar ya peranannya. Jadi ini yang mungkin bikin JII tidak se-perform IHSG. Nah, ini memang namun demikian kita melihat bahwa JII sendiri sih memang cukup kuat juga kontributornya kepada sektor-sektor yang cyclical seperti mining dan properti dan lain-lain. Ini juga bisa benefit juga sih. Jadi saya pikir beberapa sektor yang di JII ini excluding conventional banking, saya pikir story-nya masih cukup on track untuk support yang tadi kita sampaikan. Oke. Thank you. Nah, ini udah ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Yosef Samosir. Selamat siang. Saya mau tanya, berbicara reksadana indeks ini, bagaimana tips dalam melakukan mitigasi risiko terhadap volatilitas harga saham yang sangat fluktuatif di kala pandemi ini? Mungkin Pak Marsangap bisa jawab dulu. Yang kedua dari Bro Ferry bisa jawab juga karena volatilitas pasarnya cukup tinggi gitu ya. Sebetulnya dari setiap minggu kita selalu jawab sih. Cuma mungkin ini ada teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin perlu juga kita share juga our view. Pak Marsangap mungkin bisa jawab dulu yang tadi pertanyaannya. Ya, mungkin sebenarnya dalam hal mendukung konteks tadi ya, growth story, growth recovery story seperti tadi, kita tentunya kalau ingin invest di indeks, tentunya pengen invest di indeks yang kurang lebih bisa mengcapture growth story tersebut. Jadi di Indonesia sih udah ada beberapa ya. Tapi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kalau kita spesifik ke syariah, memang ada beberapa sektor yang mungkin nggak ikutan gitu di market. Tapi kalau kita bicara growth story untuk Indonesia misalnya ya, idealnya memang kita harus cari indeks yang mendekati merefleksikan IHSG. Jadi seperti kita lihat dalam hal setahun terakhir ya, ketika market dalam banget di Maret, akhir Maret, itu IHSG recover mungkin sekitar 60% ya, tapi LQ45 yang sebagai proxy untuk big cap itu recovernya mungkin setengahnya. Nah, jadi saham-saham yang smaller cap bahkan recovernya lebih tinggi lagi gitu, bahkan bisa sampai 100%. Nah, jadi memang either way safe bet-nya memang di indeks seperti tadi saya sampaikan, ketiga indeks itu semuanya recover gitu dengan return yang cukup baik. Nah, tetapi untuk lebih matching sama story yang kita sampaikan tadi, memang idealnya kita mencari indeks yang kurang lebih merefleksikan kondisi Indonesia secara umum ya. Jadi carilah indeks yang kurang lebih merefleksikan itu sih. Oke, noted, thanks.
Buat Pak Ferry, bisa mungkin mengenai volatilitas saham, apakah masih akan tinggi ya sampai akhir tahun atau akan meredam di kuartal ketiga barangkali atau kuartal kedua? Indeks ini naik semua, Anda mesti ingat semua, this is what we call liquidity play. Jadi because of liquidity, ya kan, terutama di Amerika, ya kan, itu tetap keep printing money, ya kan, melakukan kuantitas easing untuk menambal stimulus pemerintah, ya, sehingga market stay liquid dan indeks naik terus, ya kan. Nah, di sini udah jelas harus nantinya in line with the expectation bahwa memang obat-obat yang disuntikkan ke dalam ekonomi berupa fiscal stimulus yang sangat fantastis dan gigantis jumlahnya dalam sejarah ekonomi dunia, terutama Amerika, itu tidak mengecewakan market. Artinya apa? Obat-obat yang disuntikkan ke badan ekonomi Amerika ini tidak menyebabkan ekonomi itu tambah sakit, tapi malah membaik. Nah, di sini tentu kembali lagi kalau kita lihat so far daripada ekspektasi masyarakat tentang recovery, seperti tadi kita katakan bahwa recovery is still on track, ya kan, the growth story is still there. Nah, saya cuman ada semacam satu threshold, ya kan, atau katakanlah satu time horizon. Ini tergantung nanti di bulan akhir Maret atau di awal April ketika angka-angka kuartal pertama itu sudah keluar, ya. Apakah memang angka-angka ini pertama dari sisi makroekonomi in line with expectation, yang kedua juga tidak kalah pentingnya adalah corporate earnings. Ya, kalau sampai corporate earnings ini sesuai atau bahkan above the expectation, bukan tidak mungkin trending up ini bakal intact gitu loh ya, akan terus sampai akhir tahun ini yang seperti kita ramalkan bahwa bukan tidak mungkin indeks akan shooting up ke 7.000 ya. Di akhir tahun ini bisa juga lebih cepat. Nah, karena apa? Karena ada yang namanya liquidity play gitu loh ya. Market bisa terjadi bubble, tapi bubble-nya rasional atau tidak, ya kan? Nah, kalau memang rasional bubble itu, ya, tidak membahayakan, tapi yang sering terjadi dalam sejarah adalah bubble yang tidak rasional, yang disebut irrational exuberance, ya. Istilah yang digunakan oleh Greenspan pada awal tahun 2000-an, ya. Nah, tapi selama ini saya lihat bubble memang, ya kan, bubble tapi rasional. Ya? Bubble-nya dari mana? Dari liquidity play. Ya. Jadi kalau ngomong kembali lagi volatility, ngomong lagi soal volatility, kalau menurut saya nanti time-nya, waktunya yang paling menentukan adalah akhir daripada kuartal pertama ini. Noted. Kalau sampai akhir kuartal pertama ini sih saya rasa tidak terlalu tinggi volatility-nya ya, tapi melewati kuartal pertama tergantung angka-angka yang muncul, yaitu inflasi, economic growth, dan corporate earnings. Noted. Thank you. Nah, teman-teman kalau yang mau nanya, kalau yang teman-teman mau tanya, tulisnya di Q&A ya, jangan di chat ya, karena chat tujuannya lain, Q&A memang untuk Q&A. Pertanyaan berikutnya dari Pak Lukas. Ini menarik juga sih. Kalau untuk dana darurat di 2021 ini lebih prefer reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap? Pak Marsangap bisa menjawab ya, karena ini kayaknya ngarepin bahwa reksadana pendapatan tetap itu akan naik harganya ya, karena tingkat bunga masih relatif stabil. Ya sebenarnya ini yang agak unik untuk pendapatan tetap ini karena ada situasi seperti di US ini bond yield naik, mungkin in a way kayaknya market mau coba corner the Fed gitu ya. Tetapi saya rasa sih mungkin itu akan berimbas ke fluktuasi di fixed income di Indonesia. Walaupun long term story-nya sih masih oke ya, considering real spread-nya di Indonesia masih cukup tebal ya. Kita ingat inflasi masih cukup rendah dan bond yield di 6% juga masih cukup tinggi ya. Jadi saya rasa sih kalau lihat domestic perspektif long term untuk bond yield atau fixed income fund masih cukup menarik. Tetapi kita nggak akan bisa menghindar dari fluktuasi yang disebabkan situasi yang terjadi di US.
Nah, tetapi kalau bicara tadi dana darurat, apalagi untuk short term use, saya pikir sih money market masih cukup menarik, lebih less impact ya sama fluktuasi. Beberapa money market termasuk di kita sendiri juga udah cukup heavy alokasinya ke short term bond corporate ya. Jadi fluktuasinya jauh lebih kecil dan potensi upside-nya masih lebih baik dari deposito. Jadi saya pikir untuk dana darurat money market masih lebih compelling ya saat ini dibanding fixed income fund. Oke, thank you. Buat teman-teman yang menyampaikan pertanyaan, kita batasin ya pertanyaannya karena waktunya juga singkat. Jadi kita hanya mau kasih jawaban sampai 10 pertanyaan aja. Berikutnya Pak Marsangap lagi nih, posisi cash di reksadana saham tuh berapa? Artinya orang-orang pengen tahu ya, apakah ini digenjot habis portfolionya atau masih ada cash dulu gitu? Nah, ini sebenarnya kita kalau dari terus terang cash sebagai aset allocation strategy untuk reksadana saham kita nggak terlalu pakai ya Pak. Jadi memang we think untuk most of reksadana saham kita cash kita nggak pernah besar. Jadi kalaupun kita mau defensif lebih ke sektor allocation. Nah, jadi dari cash level sebenarnya kita terutama ketika kita mulai cukup positif, memang cash level kita cukup rendah dari tahun lalu. Tapi dari sisi sektor allocation memang kita lebih ke cyclical. Jadi kita nggak terlalu defensif jenis strateginya karena kita mau benefit dari recovery tersebut. Jadi secara sih cash level kita nggak kecil ya. Gaspol nih ceritanya ya. Gaspol. Nah itu pertanyaan yang ada disampaikan oleh Surya Alyono, semoga terjawab ya. Terus berikutnya nih dari Frankie Setiawan, ini pertanyaan mungkin lebih cocok ke Pak Ferry ya. Bagaimana efek dari laporan keuangan 2020 emiten yang sudah mulai rilis dan hasilnya dipastikan turun kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya? Apakah akan berdampak pada IHSG atau sejatinya sudah terrefleksi di pasar saat ini? Mas Ferry? Mudah ya, semua all information di pasar itu sudah price in. Ya. Dan yang kedua, laporan keuangan itu bukan masalah jelek atau bagus, tapi apakah lebih bagus atau lebih jelek daripada ekspektasi, ya. Bahwa laporan keuangan bakal jelek, ya semua jelek, tapi bukan berarti turun. Apakah lebih jelek dari ekspektasi market atau lebih bagus, itu poinnya. Ya, harus related to expectation. Jadi kalau saya misalkan earning suatu company 100 perak, saya expecting bahwa ternyata ini udah buruk, tapi ternyata earningnya 105, ya tentu above expectation saya ya. Berarti sebetulnya baik, ya kan? Nah begitu. Ya jadi sekarang kalau kita ngomong out ke depan, kalau ngomong outlook ke depan, yang paling matters, kalau earning itu nomor 2 bos. Yang paling matters adalah kembali lagi makro, itu inflation. Karena apa? Karena yang namanya recovery ekonomi itu ada cost-nya. Cost-nya adalah harga barang-barang naik. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apakah naiknya inflasi ini above expectation atau below expectation? Oke, thank you, Bro Ferry. Ini pertanyaan berikutnya. Udah berapa pertanyaan nih dari tadi? Ini udah 5 kali ya. Selamat siang, saya Yosef ya, Yosef Samosir. Tadi udah bertanya ya, Yosef. Saya skip dulu ya. Sorry tadi karena udah bertanya. Lea Aryati, pertanyaannya, bagaimana prospek dan reksa melati pendapatan utama untuk tahun ini? Bersangap. Dana reksa melati pendapatan utama ini bond fund andalan kita juga, tetapi memang dia investasinya ke produk-produk fixed income ya, yaitu bonds atau obligasi. Nah, memang saat ini
dari sisi durasi kita memang mengurangi durasi kita, jadi kita lebih defensif lah di bond fund-nya. Namun kita tetap berpikir bahwa in a long run itu kita pikir yield di saat ini masih cukup menarik untuk entry point. Tetapi tadi seperti saya sampaikan, secara taktikal memang kita akan lebih defensif dan mungkin lebih trading ya karena karena fluktuasinya udah mirip-mirip saham ya. Tetapi saya pikir untuk tahun ini kita pikir bond fund akan tetap perform juga benefiting dari recovery story, tetapi sepertinya dengan fluktuasi yang sama risk return-nya itu kayaknya lebih menarik di saham ya. Dalam hal ini ya, maksudnya kalau sama-sama fluktuatif, why don't we just go to riskier asset ya. Tapi saat ini secara taktikal kita di bond fund kita lebih defensif lah. Kita agak turunin durasi sedikit. Durationnya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ya, terjawab tadi Lea ya. Pertanyaan berikutnya dari Akmal ke Pak Ferry nih. Bagaimana perkiraan respons The Fed dan dengan potensi dari kenaikan inflasi tersebut? Apakah normalisasi dapat lebih cepat dari rencana awal? Melengkapin yang tadi sini yang dijelasin. Enggak. Karena apa? Karena policy The Fed kali ini bukan outright inflation. Kayak seperti sebelumnya tahun 2000 sebelum ada corona. Outright inflation itu begini. Seandainya target The Fed 2% dan bulan ini ternyata inflasi shooting up ke 3%, maka mereka akan melakukan pengencangan, tightening langsung. Nah ini tidak dipercaya lagi. Karena apa? Karena kalau bulan ini 3%, bisa juga bulan depan drop lagi ke bawah 2% atau ke bawah target The Fed. Itu satu ya. Jadi yang dilakukan The Fed adalah average inflation. Average inflation mungkin 3, 4, 5, 6 bulan. Kalau memang itu sustainable, 3 bulan terus di atas target The Fed, baru mereka melakukan pengetatan. Jadi beda sekali. Seperti sebelum tahun 2020 atau sebelum corona, yang mana bisa terjadi apa yang namanya taper tantrum, yang mengejutkan pasar. Itu it is so bad buat the market. Nah, The Fed sekarang beda ya. Pertama adalah yang dihitung adalah average inflation selama berapa bulan. Yang kedua, saya target The Fed pun sekarang sudah dinaikkan. Bukan 2% lagi target inflasinya, tapi mungkin 3%. Kenapa? Why? Karena target 2% selama ini tidak pernah tercapai. Jadi belum The Fed ngencengin, sehingga demand turun lagi, sehingga growth turun lagi. Dan kita ketahui bahwa total faktor productivity di Amerika itu hampir zero. Artinya apa? Mereka tidak bisa lagi growing lebih dari 2%. Sangat sulit ya. Tiap tahunnya seperti emerging market yang masih bisa 5, 6, 7, 8% gitu loh ya. Nah, oleh karena itu saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau if you have a long term horizon, kalau Anda mempunyai long term horizon untuk investasi, ini saatnya investasi di risky asset. Tapi ada salah satu caranya yaitu long term investment. Karena saya yakin banget setelah corona ini, post corona world will be driven by Asian economy with China on the lead ya, by emerging market ya, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Filipina ya, Thailand, ini akan menjadi center point daripada economic growth all over the world atau global economy. Tapi satu ya kan, Anda harus punya long term horizon, sebab saya yakin banget post corona world ini will belong to Asia. Ya, kalau abad ke-19 itu belong to Inggris dengan revolusi industrinya, abad ke-20 belong to US, Amerika dengan revolusi teknologinya. Nah, sekarang dengan munculnya Cina di akhir abad lalu, abad ini, abad ke-21 saya akan menjadi milik Asia. Artinya apa? Konsekuensinya bisa terjadi capital flight dari all over the world ke Asia. Gitu loh. Nah, kita udah ramalkan dari bulan Juni tahun lalu bahwa nggak akan bertahan dolar lama karena zero interest rate. Ya, you hold dollar to gain nothing. Pasti akan balik ke 13.500 dan kita lihat sempat ya dolar sudah balik ke bawah 14.000. That is the underlying reason.
Why saya masih optimis? If you indeed have a long-term horizon of investment, this is the right time to put your money in. Oke. Clear ya. Oke, teman-teman, waktunya udah jam 12:37. Saya cuman sisain 2 pertanyaan aja ya. Mohon maaf yang berikutnya nggak saya bacain nih. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau yang Surya Aliono, pertanyaannya udah dijawab tadi oleh Pak Marsangap ya, mengenai share strategi dan posisi cash tadi udah jawab ya. Terus Michael Uhantiono ya, bertanya seberapa besar pengaruh relaksasi PPNBM mobil terhadap saham-saham otomotif. Mungkin Pak Ferry dulu, habis itu Marsangap. Fer, mungkin bisa ini. Fer? Ini masih simpang siur ya, itu kan PPNBM itu tidak selamanya, katanya cuma berapa bulan aja, 2-3 bulan misalnya ya. Kalau itu sih cuma temporary aja. Kalau memang ada indikasi bahwa ini bakal long term, ya kan, pembebasan pajak ini mungkin it works ya. Tapi kalau cuma sekedar 2-3 bulan, orang akan berebut dulu, terus setelah itu udah selesai. Iya. Nggak Tapi akan long lasting demand gitu loh ya, nggak akan sustainable. Misalnya it works ya kan, beli mobil lah bulan, everyone knows that ya kan. Ya nanti setelah itu aja ya udah finito gitu loh ya. Nah ini paling berebut juga gitu loh ya. Malah bahayanya berebut begitu. Kembali lagi ya terjadi bubble di dalam otomotif industri atau saham-saham otomotif, yang kemudian setelah bubble itu meletak karena memang ada limitnya, nggak selamanya jebol ya, lagi. bisa aja jebol lagi gitu loh ya. Poinnya kembali lagi, industri apapun Anda mau main, lihat long termnya, dan starting pointnya adalah kembali lagi makroekonomi gitu loh ya. Jadi industri 9 sub industri atau dengan sub-subnya berapa jadi menjadi berapa puluh dan berapa ratus, kembali lagi it depends on the big picture of macroeconomy. Ya, oke, thank you. Bos Marsangap mungkin bisa ngasih jawaban, terus mungkin nih pertanyaan yang ini agak nyeleneh dikit, bocorannya gimana, otomotifnya nambah apa enggak? Ya, sekarang untuk yang benefit sektor otomotif kan paling Astra, tapi Astra is actually conglomerate ya, jadi kita juga nggak semata-mata bereaksi karena ini. Tetapi mungkin kita sejalan dengan apa yang Pak sampaikan, memang ini yang penting kan full impact-nya sebenarnya ke demand. Nah, jadi kalau PPNBM ini kita juga mesti pelajarin sebenarnya getting siapa dulu gitu ya. Kalau misalnya kelas menengah atas tiba-tiba beli mobil mewah lebih murah 30%, I'm not sure apakah mereka akan tiba-tiba mendadak beli ya. Jadi maksudnya the whole impact ini memang masih sketchy ya. Jadi tetapi balik lagi sebenarnya spiritnya itu adalah pemerintah masih dalam kebijakan yang pro growth story lah. Jadi pemerintah akan within yang kita tangkap adalah pemerintah akan berusaha mencari kantong-kantong mana yang perlu di recover demand-nya. Jadi saya pikir that's the big story sebenarnya dari hal ini. Jadi pemerintah masih dalam segala keterbatasannya dia berusaha mencari, makanya belakangan ini muncul kayak relaksasi di otomotif, di properti. Akhirnya kita pikir ini bagian dari fakta bahwa pemerintah memang masih berusaha merecover demand dengan berbagai kebijakan. Saya pikir that's the more like the relevant story di sini. Kalau dari sisi sektor mungkin kalau yang lebih permanen sepertinya yang di properti ya. Kalau di otomotif mungkin short-term ya. Kalau properti kayaknya lebih serius ya dengan adanya pengurangan. Dan payment-nya bisa 0% ya? Ya, pajak penjualan di relaksasi gitu-gitu. Kayaknya sepertinya lebih permanen impact-nya. Dan ini mungkin lebih besar ke dampak ke makronya. Oke. Jadi teman-teman itu mungkin bocoran ya. Saham-saham propertinya akan lebih banyak nanti. Nggak bercanda. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya dari Argon Usman. Yang terakhirnya nanti untuk Mbak Keisha, Mbak Sita,
Pak Franky tadi udah tanya, Pak Juwono juga udah tanya ya. Kemudian Azia, Vigo, dan yang lainnya Pak Suryo, mohon maaf ya kita kehabisan waktu. Jadi kita nggak bisa tampilkan pertanyaannya. Nah yang terakhir dari Om Argon, Pak Ferry, kalau kondisi di Myanmar memburuk akan berpengaruhkah ke market di Indonesia? Gitu pertanyaannya. Enggak pengaruh, nggak ada pengaruh apa-apa karena apa yang terjadi di Myanmar itu very remote, dan yang kedua juga nggak mempunyai atau nggak jelas economic impact-nya terhadap ini. Sekarang ini fokus semua ke masalah dunia, bukan ke masalah lokal atau masalah regional atau masalah domestik suatu negara. Tapi ini semua all over the world sekarang fokusnya kembali lagi by the Fed dengan quantitative easing, ya, apa yang akan dikerjakan oleh Yellen dan Powell, ya kan. Ini orang-orang ini, wah ini luar biasa ini efeknya ya. Dia ngomong salah sedikit aja, mengsong sedikit saja buat market gitu loh ya. Iya. Saya kira sih yang terjadi di Myanmar ya selama ya kan ya masih yang dibunuh masih puluhan orang sih, nggak jadi kali ke jutaan orang. Sih, serem amat ngomongnya. Oke, teman-teman, rasanya itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yang kita bisa sampaikan di sini, artinya bisa dijawab oleh Pak Ferry dan Pak Marsangap. Sebelum ditutup, mungkin saya ingin dapat dulu closing remarks ya. Mungkin Pak Marsangap bisa menyampaikan pesan ya di akhir dari event kita kali ini. Silakan Pak Marsangap. Terima kasih Pak Hanif. Jadi kami pikir sebenarnya investasi itu terutama di saham ataupun pendapatan tetap is a long term game, dan di Indonesia itu secara struktural it's a long term growth story. Jadi memang along the way akan ada fluktuasi, tetapi kalau kita tarik ke depan potensi upside investing di Indonesia equities maupun fixed income itu masih cukup menarik. Makanya kalau kita ingin mendekati investasi, memang lebih baik dari aspek dari kerangka financial planning atau wealth planning. Jadi kita terus-menerus secara reguler berinvestasi. Ada fakta menarik ya bahwa return bulanan di IHSG itu mungkin over the last 10 years return-nya itu masih 60-70% positif despite ada all this fluktuasi ya. Jadi more than 60% itu return bulanan IHSG itu positif. Jadi saya pikir ini memberi kesempatan buat kita memitigasi fluktuasi dengan berinvestasi secara reguler. Jadi saran saya buat teman-teman investor sih tetap optimis dengan long term story di Indonesia. Investasilah di saham, it's okay, kita akan mitigate itu melalui regular investing. Faktanya ada sih untuk mendukung itu. Kira-kira itu closingnya dari kita. Terima kasih Pak Marsangap. Pak Ferry, closing remarks-nya apa Pak Ferry? Closing remark saya tetap bullish so far, terutama kalau kita ngomong riding the trend itu harus jangka panjang. Saya setuju dengan Mas Sangap tadi ya. Investasi di risky asset, you must have a long term horizon ya. Lah kalau bisa lebih dari 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun bagus, 4 lebih bagus lagi, 5 tahun lebih bagus lagi. Ya kan, dengan alasan bahwa setelah post COVID, setelah corona ini berlalu, kita mendapatkan apa namanya post COVID world, dan saya yakin yang bakal menjadi the driver of the global economic growth tidak lagi negara-negara maju dengan total faktor productivity mereka yang sudah jebol ke nol, tapi ini negara-negara emerging di Asia dengan China on the lead. Ya tadi saya katakan China, Vietnam, India, ya kan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Filipina, Malaysia, ini yang akan menjadi the driver of economic growth all over the world di pasca corona ini. Jadi kalau memang Anda punya long term horizon, saya bilang no guts, no glory. Artinya apa? I put my money in risky assets. I see. Oke. Nah, mantap nih, dua-duanya punya view yang sejalan ya. Jadi ini harusnya memperkuat teman-teman, keputusannya bisa lebih firm ya untuk bisa berinvestasi di reksadana saham, terutama yang berinvestasi secara reguler ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dari kita sebetulnya adalah fixed income earner alias pegawai yang menerima
pendapatannya secara fix setiap bulanan ya. Nah, oleh sebab itu masa depan keuangan itu sangat ditentukan oleh seberapa rutin kita berinvestasi di instrumen investasi jangka panjang. Dalam hal ini adalah reksadana saham. Baik, Pak Marsangap, terima kasih banyak atas kehadiran di sini. Banyak sekali masukan yang bisa disampaikan ke teman-teman, apalagi udah menyangkut produknya sendiri ya, reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap in particular ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk Pak Ferry, terima kasih banyak ya. Tadi yang terakhir closing remarks-nya juga bagus banget. Nah, untuk itu kita akhiri acara kita di siang ini. Sekali lagi kami berterima kasih ke Masima Radio Network yang menjadi media partner Tanam Duit, yaitu Delta FM, Female Radio, dan juga Bahana FM. Teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Demikian saya sampaikan. Ciao.